Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi yaitu bilangan berpangkat. Nah, ini saya beritahu tulisan 2 karena materi ini sebenarnya sudah saya ajarkan di semester kemarin, cuma videonya ya perlu pembenahan lah. Jadi perlu pembenahan video dari yang semester kemarin. Jadi saya buat lagi retake video baru. Ini saya buat jam 10 malam. Setengah 10 ya kurang lebih. Nah, baik, kita kali ini akan mempelajari tentang bilangan berpangkat. Ya, bilangan berpangkat itu kalau mau didefinisikan, jadi ada yang kita definisikan dulu. Bilangan berpangkat biasanya ditulis dengan seperti ini bentuknya. Ini ada huruf A, ini N. Jadi A dan N ini merupakan bilangan. Nanti ada kita mengenal yang A ini dikenal atau dengan diberi nama yaitu dengan nama ini basis. Nah, kemudian yang N ini nanti dikenal dengan nama pangkat. Biasanya dinamakan ini. Sehingga kalau ada bilangan contoh penulisannya seperti ini, ya 2 pangkat 3. Nah, maka dari bilangan berpangkat ini, maka kalau dijawab basisnya apa? Nah, jadi dari bilangan berpangkat ini basisnya adalah 2. Jadi basisnya itu 2, pangkatnya itu adalah yang ini. Jadi pangkatnya berapa? 3. Jadi untuk memahamkan, jadi kalau saya ngomong basis berarti yang ini, kalau nanti saya ngomong pangkat berarti yang bilangan kecil yang ada di atasnya. Nah, yang berikutnya ini sebagai berikut, definisinya seperti ini. Nah, kalau ada bilangan A dipangkatkan dengan N, itu artinya A dikali A dikali A dan seterusnya, titik 3 itu seterusnya ya, sampai dengan A. Pengalinya ini nanti sebanyak pangkatnya. Jadi kalau pangkatnya N berarti sebanyak N kali. Nah, contohnya Pak, contohnya ya ini 2 kali 3. Maaf, 2 pangkat 3, bukan kali ya. 2 pangkat 3. Nah, bentuk 2 pangkat 3 ini artinya ini 2 dikali dengan 2, titik ini kali ya, dikali dengan 2 sebanyak pangkatnya. Jadi karena yang perlu diperhatikan nih, pangkatnya ada 3, berarti 2-nya ini dikalikan 2 kali 2. Nah, ini sebanyak atau sebanyak 3 atau 3 kali, N kali atau sebanyak 3 kali. Nah, mungkin itu yang perlu diperhatikan dan saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut karena sampai sudah memahami. Nah, pertama kita harus kenal dulu sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Jadi misal ada bilangan berpangkat A, ini yang mempunyai pangkat yang berbeda. Jadi pangkat pertama itu adalah N, pangkat kedua M, kemudian dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, contohnya Pak, contohnya sebagai berikut. Jadi saya berikan contoh, misal ada 2 misal saya punya bilangan ini 2 pangkat 3 dikali, titik ini kali ya, 2 pangkat 2. Jadi ada 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 pangkat 2. Yang perlu diperhatikan itu adalah ini. Basisnya itu harus sama. Jadi basisnya harus sama. Jadi A itu kan basis. Nah, basisnya itu harus bilangan yang sama. Kalau ada bilangan berpangkat yang mempunyai basis sama dikalikan, maka pangkatnya itu tinggal dijumlahkan. Kalau menggunakan sifat yang nomor 1, berarti hasilnya berapa? 2 pangkat 3 ditambah dengan 2. Jadi ini mengacu pada sifat yang nomor 1. Kalau begitu hasilnya berapa? 2 pangkat 5. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kok pangkatnya dijumlahkan, itu asalnya dari mana Pak? Jadi ada orang yang menanyakan 2 pangkat ini kok pangkatnya kok dijumlahkan, hasilnya dari mana? Hasilnya dari sini, asal muasalnya. Jadi misal ada bilangan berpangkat A pangkat N. Jadi saya punya bilangan A pangkat N, maka ini kalau dinyatakan sesuai definisi yang ada di atas, A kali A kali A dan seterusnya, kali A, perlu diingat ini sebanyak berapa tadi? Nah, sebanyak N kali. Nah,
Kalau saya punya bilangan lagi A pangkat M, A pangkat M itu artinya A kali A kali A dan seterusnya sampai dengan A. Tapi perlu diingat ini sebanyak M kali atau sebanyak M. Nah, sekarang perhatikan bentuk berikut. Jadi kita perhatikan bentuk ini. A pangkat N dikali dengan A pangkat M. Nah, padahal A pangkat N tadi A kali A sebanyak N, berarti A kali A kali A dan seterusnya. Nah, ini yang depan ini. Nah, yang depan ini ya sebanyak N kali. Nah, sedangkan yang belakang gimana, Pak? Yang belakang ya A kali A, ini dikali ya, kali A dan seterusnya. Nah, ini sebanyak berapa ini? Sebanyak M kali. Nah, kalau ini disambungkan, kalau begitu A kali A kali A kali A dikali lagi A kali A kali A kali A. Nah, ini sebanyak berapa A-nya? Jadi kalau mau disederhanakan ternyata A-nya ini dikali dengan A kali dengan A dan seterusnya. Ini sebanyak berapa? Ya tentunya ini tuh banyaknya ada N ditambah M kali. Nah, makanya kalau A kali A sebanyak N tambah M kali itu artinya A pangkat N plus M. Jadi disimpulkan apa? A pangkat N dikali A pangkat M hasilnya sama dengan A pangkat N plus M. Nah, dari perhitungan ini ada beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa ketika menggunakan operasi ini. Kesalahan pertama, contoh. Jadi ada kesalahan contoh ya. Contoh kesalahan. Ini saya tulis ya. Nah, misal ada bentuknya seperti ini. Ada kayak gini mungkin. 2 salah ya. Nah, misalkan ada bilangan ini 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Nah, pangkatnya yang perlu diperhatikan tuh pangkatnya sama. Nah, mahasiswa itu sering salah. Dia mengalihkan basisnya. Nah, jadi hasilnya itu ada yang mengatakan hasilnya gini, 6 pangkat 2. Nah, maka jawabannya ini adalah salah. Nah, atau kenapa, Pak? Karena syarat utamanya itu basisnya, maksudnya basis yang ini harus bilangannya sama. Nah, jadi kalau 2 pangkat 3, kalau begitu gimana, Pak? Ya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, ya hasilnya gimana? Ya tidak bisa disederhanakan. Ya tetap 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Tidak bisa disederhanakan lagi. Nanti ada penyederhanakan yang lain. Nah, jadi syarat utamanya basisnya atau yang ada di bawah ini harus sama kalau menggunakan sifat bilangan berpangkat. Kalau basisnya tidak sama, tidak boleh. Nah, ini contoh yang sering salah. Jadi sering salah itu seperti ini. Ini mohon diperhatikan. Jadi ini beberapa contoh. Nah, atau mungkin kayak gini juga. Jadi ini contoh yang salah yang pertama. Ada contoh yang salah yang kedua. Nah, contoh salah yang kedua itu juga muncul. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini basisnya sudah sama, tapi mahasiswanya itu tidak mengalihkan, tidak menjumlahkan pangkatnya. Hasilnya ditulis dengan yang sama, 2 pangkat 2. Nah, ini juga contoh yang salah. Jadi kalau basisnya sama, kalau bilang berpangkat, kok basisnya sama, dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Oke, ini contoh catatan yang kedua. Nah, sifat yang berikutnya yaitu sifat negatif. Jadi pangkatnya itu berupa bilangan negatif. Contohnya, Pak, contohnya sebagai berikut. Nah, saya berikan contoh. Contohnya ini. Nah, contoh kayak gini. Misal ada 2 pangkat negatif 3. Nah, itu artinya apa? Artinya kalau menggunakan sifat yang nomor 2 itu sama seperti 1 dibagi 2 pangkat 3. Nah, jadi bentuk penulisannya seperti ini. Jadi kalau ada pangkat yang berupa bilangan negatif, ini ada syaratnya juga.
Oh, ada bilang 2 pangkatnya bilangan min 3, maka yang kalau di sifat nomor 2 itu artinya 1/2 pangkat 3. Ini ada syaratnya, saya lupa. Nah, syaratnya itu adalah A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi A-nya, kecuali A-nya sama dengan 0 nggak boleh. Jadi selain 0. Nah, kemudian kalau ada lagi Pak, misal saya punya, nah contoh yang pertama, saya punya bilangan lagi Pak. Bilangannya seperti ini. 1/2 pangkat 4. Nah, maka ini kalau dibuat di pangkatnya dinaikkan jadi 2 pangkat negatif 4. Nah, nanti pilihannya juga kadang-kadang di dalam soal bilangan berpangkat itu pangkatnya harus dinaikkan. Kadang ada yang pangkatnya itu dijadikan positif. Jadi kalau ada pangkatnya negatif dijadikan positif, artinya kalau dia posisinya di atas ya diturunkan. Kalau bilangan yang kedua, misal saya juga punya bilangan ini 1/3 pangkat negatif 2. Kalau ini disuruh mempositifkan, jadinya sama dengan 3 pangkat 2. Jadi kalau posisinya itu naik di atas, pangkatnya itu dinegatifkan. Kalau posisinya kita ke bawah kan, ya pangkatnya dinegatifkan juga ya. Jadi posisinya seperti itu. Jadi intinya A pangkat min n itu sama dengan 1/A pangkat n. Berlaku juga sebaliknya, 1/A pangkat n nilainya sama dengan A pangkat negatif n. Jadi kalau itu sifat yang nomor 2. Nah, bagaimana sifat yang nomor 3? Jadi kalau ada dua bilangan berpangkat yang basisnya sama, jadi perlu saya tekankan basisnya ini harus sama, maka terus kemudian dibagi, maka hasilnya sama dengan pangkatnya dikurangi. Contohnya Pak, jadi saya berikan contohnya ini, kalau mau ya kayak gini, pangkat saya contohnya 2 aja biar enak. Nah, saya punya bilangan 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2. Nah, yang perlu diberikan catatan, basisnya ini sama-sama 2. Berapa nilainya kalau begitu? Nilainya sama dengan 2 pangkat yang atas dikurangi dengan pangkat yang bawah. Sama dengan berapa? 2 pangkat 1. Nah, caranya seperti ini. Contoh yang lain. Nah, contoh misal ini sekarang 3 ya. Ada bilangan nih, 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat negatif 2. Jadi yang atas pangkatnya positif, yang bawah pangkatnya negatif. Nilainya sama dengan berapa Pak? Ya sama dengan 3 pangkat 4 dikurangi, ini harus ada dikurung kalau bilangannya negatif 2. Nah, min dikurangi min, hasilnya kan jadi positif. Nilainya sama dengan 3 pangkat 4 ditambah dengan 2. 4 tambah 2 berapa hasilnya? Nah, 3 pangkat 6. Nah, kurang lebih caranya seperti ini. Nah, bagaimana kalau A pangkat N dikali B pangkat N? Nah, ini kalau basisnya nggak sama, bagaimana Pak? Nah, ada kasus basisnya tidak sama, tapi pangkatnya sama. Ya, kayak contoh yang tadi. Ini misal saya punya ini 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 aja ya. Terus kemudian di sampingnya ini ada dikali dengan 3 pangkat 3. Nah, ini kasus ini yang perlu diperhatikan itu basisnya tidak sama, tetapi pangkatnya sama. Nah, ini kalau mengacu sifat nomor 4, ini bisa dikalikan 2 kali 3. Nah, pangkatnya itu tetap tidak diubah, ya pangkatnya tetap seperti ini. Nah, hasilnya kalau begitu berapa ini? Hasilnya kalau begitu sama dengan 6 pangkat 3. Nah, kalau ini boleh saya berikan asal usulnya. Kok bisa seperti itu Pak? Nah, asal usulnya ini sebagai berikut. Asal usulnya, misal saya punya A pangkat N, itu artinya A kali A kali A, dan seterusnya sebanyak, nah, ini perlu saya beri warna merah ya, ini sebanyak N kali, sebanyak N. Nah, kalau ada yang ini
B pangkat N itu artinya B kali B kali B dan seterusnya. Nah, B-nya juga sama. Ini sebanyak berapa ini? Sebanyak N kali juga. Nah, kalau posisinya ini A pangkat N dikali B pangkat N, berarti ya A kali A kali A dan seterusnya. Nah, kemudian dikali lagi B kali B kali B dan seterusnya. Nah, masing-masing ini sebanyak berapa ini? Masing-masing sebanyak N kali. Ini juga sebanyak N kali. Kemarin kan Mas sudah belajar ya sifat komutatif ya. Jadi kalau dengan berlaku sifat komutatif, jadi ini bisa dibolak-balik kalau perkalian. A kali B, A kali B, A kali B, dan seterusnya A kali B. Masing-masing kita pasangkan. Tentunya ini juga sebanyak berapa? Nah, A kali B-nya pasti sebanyak N kali. Kok bisa? Karena A-nya sebanyak N, B-nya juga sebanyak N. Nah, kalau A kali B, A kali B kali B, A kali B sebanyak N kali, artinya A kali B pangkat N. Jadi apa yang bisa disimpulkan? A pangkat N kali B pangkat N nilainya sama dengan A kali B pangkat N. Nah, yang berikutnya ini semua bilangan yang berpangkat kalau dipangkatkan dengan 1 dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Contohnya Pak. Contohnya itu misalkan 2 pangkat 0. Tidak usah dihitung terlalu panjang, sama dengan 1. Jadi 2 pangkat 0 tidak 0, tapi 2 pangkat 0 1. Kalau misalkan ada 100.000 Pak pangkat 0, ya hasilnya 1 juga. 1 juta Pak, 1 juta misalkan. Nah, ini pangkat 0, berapa hasilnya? Ya pangkatnya adalah tetap 1. Jadi semua bilangan A pangkat 0 itu sama dengan 1. Kalau ada pertanyaan, kok di sini selalu ada syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini kalau ini kalau mau ini bisa dicari juga bagaimana sih Pak kok bisa 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, ini saya hapus dulu ya. Nah, solusinya dari mana Pak 2 pangkat 0 sama dengan 1? Saya tulis sini. Kenapa 2 pangkat 0 itu sama dengan 1? Karena gini, 2 pangkat 0 itu kan bisa dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat 2 dikali. Nah, 2 pangkat 2 jangan dikali lah, dikurangi dulu lah. 0 itu 2 pangkat 2 dikurangi 2. Kan 0 ya, 2 kurangi 2 kan 0, boleh kan? Nah, ini kalau sesuai dengan aturan yang di atas, 2 pangkat. Ini kan pengurangan ya, bentuk seperti ini akan menjadi bentuk yang kayak gini. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat min 2 dikurangi 2 kan 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat min 2. Sifat yang nomor berapa tadi? Sifat yang nomor 3 ini. Jadi sifat yang nomor 3 kan berlaku bolak-balik juga. Nah, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 hasilnya sama dengan 1. Nah, kalau ada pertanyaan, nah Pak, kenapa A pangkat 0 itu kok tidak ada? Jadi ada pertanyaan itu seperti ini. Lah kalau 0 pangkat 0 kok enggak 1? Misalkan ada pertanyaan 0 pangkat 0 kok nilainya kok enggak 1? Tanda tanya. Kok tidak sama dengan 1? Nah, kan ada pertanyaan gitu. Nah, kita disuruh menjawab, logikanya juga boleh. Kenapa? Kok semua bilangan pangkatnya 0 hasilnya 1? Nah, harusnya 0 pangkat 0 juga 1 Pak. Nah, ini jawabannya seperti ini. Nah, ini tidak berlaku. Kenapa? Karena misal 0 pangkat 0 itu ada nilainya. Saya beri nama K. Jadi misal ada nilainya lah. K itu bilangan tertentu. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kita asumsi ada nilainya. Namanya K. Nah, berarti 0 pangkat 0 itu kan bisa dinyatakan begini. 0 itu bisa dinyatakan 2 dikurangi 2. Iya kan? 2 kurangi 2 kan sama dengan 0. Berarti nilainya adalah K. Betul ya, berarti ini artinya 0 pangkat 2 dibagi 0 pangkat 2 nilainya sama dengan K. Sama seperti tadi logikanya. Nah, kalau begitu gimana Pak? Ya 0 pangkat 2 kan 0. 0 sama dengan K kali 0. Nah,
Dari sini apa yang bisa disimpulkan kalau begitu? Nah, 0 per 0 itu apa yang bisa disimpulkan? Nah, ini ya. Apa yang bisa disimpulkan ini? Nah, 0 per 0 ini nilainya itu tidak sama dengan K. Tidak sama dengan 1. Nah, kenapa tidak sama 1? Karena 0 per 0 itu tidak didefinisikan. Jadi kalau ada pembilang dan penyebut, kalau penyebut itu yang bawah ya. Jadi kalau saya bilang penyebut, nah ini namanya penyebut. Nah, yang atas itu biasanya dikenal dengan nama pembilang. Jadi kalau ada bentuk pembilang dan penyebut itu, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ditanya lagi, lah Pak, kenapa kok Pak, kok penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0? Misal, saya punya bilangan 5 dibagi 0 ada nilainya, saya beri nama K. Nah, permasalahannya gini, 5 itu sama dengan K kali 0, ya kan? Nah, permasalahannya gini, ada enggak sih, pertanyaannya, ada enggak nilai K ini? Nah, ya, kenapa kok 5 per 0 itu jawabannya tidak terdefinisi? Karena ini 5 itu kalau 5 per 0 sama dengan K, maka 5 itu sama dengan K kali 0. Masalahnya ada enggak K-nya? Nah, coba aja diganti. Semua bilangan kalau dikalikan 0 ada enggak yang hasilnya 5? 1 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Berarti enggak ada kan? Oleh karena itu K-nya itu makanya 5 pangkat 0 itu tidak punya nilai. Kenapa? Kita nggak mungkin menemukan. Nah, makanya ini 5 0 tidak terdefinisi biasanya. Tidak terdefinisi. Nah, kenapa? Karena kita tidak bisa menemukan nilai K yang kalau dikalikan dengan 0 hasilnya 5. Nggak ada. Kenapa? Karena semua bilangan kalau dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Nah, kalau ini Pak, ya kalau 0 per 0 Pak, 0 per 0 itu kok nggak 1? Ada pertanyaan lagi. 0 per 0 kok nggak sama dengan 1? Ada pertanyaan lagi nih. Nah, kenapa kok seperti ini? Nah, jawabannya karena alasannya logisnya sebagai berikut. Saya beri garis saja ya. Kenapa? Misal ya 0 per 0 itu ada nilainya K. Kayak gitu lagi. Berarti 0 sama dengan K kali 0. Lah Pak, K-nya itu ada loh Pak nilainya. Kalau K-nya kan sama dengan 1 boleh. Oke. K sama dengan 1 memenuhi ya, berarti 1 kali 0 kan hasilnya 0. Boleh. Nah, K sama dengan 2 boleh nggak sebenarnya? Ya boleh juga. 2 kali 0 sama dengan 0. K sama dengan 3 boleh. K sama dengan 4 boleh. Jadi ketika nilai ini, maksud saya gini, nilai K-nya itu diganti dengan 1, diganti dengan 2, diganti dengan 3, diganti dengan 4, semua pernyataan itu memenuhi. Makanya kalau begitu K-nya itu berapa? Nah, berarti K-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Makanya ada yang mengatakan bahwa kalau K0 itu juga tidak terdefinisi. Kalau bentuk pembilang dan penyebut 0 per 0 itu juga tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Karena nilainya K-nya itu hasilnya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Sehingga kalau di matematik bentuk, kalau di bilangan real ya, 0 per 0 itu tidak terdefinisi. Kalau 5 per 0 tidak didefinisikan. Ini biasanya pakai kata ini, tidak didefinisikan. Kenapa tidak didefinisikan? Karena nggak ada nilainya. Kalau yang ini nilainya sangat banyak sehingga tidak terdefinisi. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Ini hanya sekedar tambahan untuk konsep bilangan berpangkat. Jadi konsep bilangan berpangkat itu penting untuk sampai ajarkan, karena nanti akan diajarkan di siswa kelas berapa itu, kalau kelas tinggi ini harusnya, setelah mengenal perkalian. Nah, mungkin seperti itu dari saya untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan dulu. Sekian dari saya, nanti bisa dilanjutkan di diskusinya di dalam grup WhatsApp. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.